Indira Anggriana, kelas IPO 1 semester 2, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekarang saya berada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Saya akan mewawancarai beberapa narasumber untuk menanyakan pandangan mereka terhadap hukum di Indonesia saat ini dan solusi yang dapat dilakukan agar hukum di Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Narasumber yang akan saya wawancarai yaitu penegak hukum, tokoh agama, dan pedagang yang ada di pinggir jalan. Berikut pandangan mereka terhadap hukum di Indonesia saat ini. Saya sekarang bersama dengan seorang penegak hukum atau seorang polisi. Bisa diperkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Bribka Parawansa. Ada bisa dibantu? Ya, saya ingin mewawancarai Bapak. Jadi langsung saja Pak, yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan Bapak, bagaimana hukum di Indonesia saat ini? Hukum di Indonesia saat ini masih pro dan kontra ya di tengah-tengah masyarakat kita di sini, karena ada yang suka dan tidak ya. Karena itulah masyarakat itu kan tergantung dari kesadarannya masing-masing. Begitu. Lalu solusi yang dapat dilakukan agar kondisi hukum saat ini bisa lebih baik lagi? Solusinya adalah keterbukaan ya, adanya keterbukaan dan transparansi dari penegak hukum itu sendiri ya, dari kepolisian harus transparansi untuk menjalankan hukum ya, menjalankan hukum ke tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak, sekarang masyarakat sudah mengetahui perkembangan zaman, perkembangan dari segi elektronik sudah mengetahui. Jadi sekarang tidak ada lagi yang disembunyikan ya, tidak ada lagi yang disembunyikan. Jadi transparansi itu yang sekarang harus diutamakan ya di Republik ini ya, khususnya di Sulawesi lah, seperti itu. Ya, itulah pandangan penegak hukum mengenai kondisi hukum di Indonesia saat ini. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai. Saya sekarang bersama dengan tokoh agama atau ustadz. Bisa diperkenalkan namanya siapa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama saya Faisal Daymus Gama, sarjana hukum Islam. Jadi langsung saja Pak, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana menurut pandangan Bapak tentang kondisi hukum di Indonesia saat ini? Ya, kalau melihat dan mengamati hukum yang ada sekarang ini, memang ada kecenderungan dari masyarakat ini yang kurang respon terhadap pemberlakuan hukum yang ada di Indonesia. Jadi ada kecenderungan terhadap satu produk hukum itu yang tebang pilih sampai saat ini ya. Jadi ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia ini. Contoh kasus saja seperti ketimpangan hukum yang ada itu, kasus pidana contohnya. Kalau seandainya masyarakat kecil yang berbuat kasus hukum pidana itu, maka secepat itu dari pihak penegak hukum itu memberikan vonis ya dengan hukuman yang berat. Sedangkan di lain pihak kalau orang-orang besar ya, itu cenderung hukumannya kecil dan prosesnya pun berbelit-belit. Nah, inilah yang menjadi persoalan di negara kita sampai saat ini, dan mungkin ya, ini kalau tidak dibenahi ya, maka ini akan terus berkepanjangan, dan jika ini berkepanjangan ada respon masyarakat yang sudah kurang percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia ini. Lalu Pak, menurut Bapak solusi yang dapat dilakukan agar hukum itu dapat lebih baik lagi ke depannya? Ya, sebenarnya solusinya cuma satu, penegak hukum ini ya benar-benar harus menjalankan hukum itu sesuai dengan perintah undang-undang ya, tanpa melihat siapa yang berbuat itu. Kalau memang hukumannya itu dalam KUHP atau apa saja itu ya, undang-undang itu,
kalau memang pemberlakuannya seperti itu, ya sudah seperti itu, ya, tanpa melihat atau ada tanpa tebang pilih, ya. Kalau orang kecil gini, kalau orang gedean begini, ya, sebenarnya pemberlakuan itu. Ini itulah tadi saya bilang, kalau seandainya ini dibenahi hukum kita di Indonesia ini, maka masyarakat itu, rakyat itu akan dengan hukum itu mereka sudah percaya. Ini sekarang kita sudah krisis kepercayaan kepada pemerintah yang ada, kepada penegak hukum yang ada. Penyebabnya cuma satu tadi, tidak adanya ketidakadilan. Sehingga apa yang terjadi seperti saat ini, ada terorisme, ada unjuk rasa yang berjilid-jilid, itu semua itu diakibatkan ketidakpuasan masyarakat akibat ketidakadilan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi solusinya itu benahi hukum yang ada di Indonesia ini. Saya kira kalau penegak hukum itu tahulah bagaimana cara membenahi ini, mulai dari DPR-nya yang mengeluarkan produk hukum itu, ya, harus tegakkan benar-benar. Itulah pandangan tokoh agama tentang kondisi hukum kita saat ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai. Sama-sama. Saya sekarang bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai, yaitu pedagang yang ada di pinggir jalan. Bisa diperkenalkan namanya siapa, Bu? Iya. Terima kasih. Nama saya adalah Firna, berdomisili di kompleks SMP Negeri 1 Bekasi. Jadi langsung saja Bu, saya ingin mewawancara Ibu. Pertanyaan saya yaitu menurut pandangan Ibu, bagaimana kondisi hukum Indonesia saat ini? Berbicara tentang hukum mana? Tentang hukum. Kalau kita berbicara tentang hukum, keadaan hukum di Indonesia saat ini berdasarkan pengamatan, bahkan mungkin bukan hanya saya yang mengamati tentang hukum Indonesia. Kalau bicara hukum Indonesia saat ini sangatlah bobrok, sangat hancur hukum di Indonesia. Kenapa sampai saya berani mengatakan bahwa hukum di Indonesia sangatlah bobrok, sangatlah hancur, sangatlah anjlok? Ini karena fakta yang berbicara. Mungkin kita bisa saksikan melalui media televisi, melalui media koran, bahkan pemaparan para intelektual sendiri yang mengatakan. Karena kenapa? Hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan dengan murah. Contoh kasus, sekarang banyak para pelaku koruptor yang menjerat hukum, tetapi betapa banyaknya orang-orang para pakar hukum yang ambil di belakangnya untuk melakukan pembelaan. Apakah teman-teman sebagai warga negara yang baik jika yang melakukan pelanggaran hukum masih saja ada pembelaan? Jadi menurut saya hukum di Indonesia saat ini sangatlah hancur. Kalau memang mau ditegakkan hukum, kalau misalkan pemerkosaan pasalnya dikenakan pasal berlapis, pergerakan pasal berlapis itu menjerat supaya ada efek jerah bagi pelaku. Jadi yang akan berminat melakukan pelanggaran tapi sepanjang Indonesia, negara Indonesia tidak menyadari statusnya sebagai warga negara yang baik, yang taat dengan hukum, maka kita tidak akan pernah jauh dari permasalahan. Karena kenapa? Terlalu murah harga hukum di Indonesia. Seperti itu pandangan saya saat ini. Hukum di Indonesia itu bisa lebih baik lagi ke depan. Kalau solusi yang tepatnya mungkin yang bisa kita tegakkan adalah kalau misalkan seorang pencuri atau seorang pembunuh pasalnya sudah ditetapkan, pasal 2 misalkan berbicara tentang pembunuhan, kemudian diputuskan bahwasanya pembunuhan ancaman pidananya adalah kurang lebih 7 tahun, maka ditegakkan 7 tahun. Jangan lagi ada embel-embelnya di belakang, karena sepanjang ada embel-embelnya di belakang, ada yang siap membela, maka jangan pernah kita berhenti.
kalau itu barangkali kita bermimpi itu mimpi buruk namanya. Karena kenapa tidak akan pernah ada keadilan anak manakala kita tidak mau tegakkan itu keadilan yang kita buat. Karena kadang hukum di Indonesia hanya sekedar simbol saja, sekedar pelengkap saja administrasi, sekedar hanya pelengkap undang-undang agar kita ditahu oh ternyata di Indonesia hukumannya mencuri dirajam, hukumannya berzina dirajam, hukumannya mencuri potong tangan, tapi tidak pernah ada realisasinya kedua itu. Jauh. Bahkan kasus kecil saja, kalau kasus kecil bukan main buat apa tegaknya aturan, tapi manakala koruptor pasti difasilitasi oleh negara. Jadi kesimpulannya anak, hukum di Indonesia tidak pernah bisa tegak manakala para pengambil kebijakan tidak pernah mau menegakkan aturan yang mereka buat, karena mereka yang buat, mereka yang melanggar.